Buka PPT. Pakai headset bisa nggak sih? Udah. Di game tuh kalau pakai headset bisa nggak? Ayo mulai. Bisa, tapi suaranya kok. Oh, alah. Tadi kepikiran itu loh. Kalau pakai headset Ayo, bisa apa enggak gitu. Duta, PPT-nya mana? Udah mulai. Ya record coba. Udah. Oh, udah. Segmen. Nggak usah grogi. Kalau mikir bentar terus dilanjut lagi. Iya. Itu di play biar agak besar tulisannya. Ya, sorry. Aku tadi mikir itu loh, rekaman Bandicam itu loh. Oh. Kan pakai headset kan aku, jadi bisa apa enggak gitu. Udah, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menganalisa sungai di daerah Banyuwangi, yaitu Sungai Badeng. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Bintang Gumilang Imron, lalu ada Duta Septian Yahya, dan saya sendiri Zahwa Elmara Pratiwi. Next. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Next. Mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Menurut PP 21/2008. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004, mitigasi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu mitigasi struktural, non-struktural, dan mitigasi kultural. Pada tahun 2018, telah terjadi banjir di daerah wisata Pinus Songgon, tepatnya di aliran Sungai Badeng. Banjir yang diakibatkan karena curah hujan yang cukup tinggi dan kurang tanggapnya kesadaran masyarakat akan potensi adanya luapan aliran pada sungai di wilayah tersebut. Diduga banjir bandang berasal dari longsoran material vulkanik di Gunung Raung. Selain itu, curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya peluapan air pada aliran Sungai Badeng Tengah yang berada di Kecamatan Songgon tersebut. Lokasi studi kasus ada di daerah aliran Sungai Badeng pada bagian tengah yang berada di daerah wisata Pinus Songgon. Daerah aliran Sungai Badeng merupakan anak sungai yang bergabung jadi satu dengan daerah aliran Sungai Glondong yang seluas 132,11 km persegi. Luasan pada daerah aliran Sungai Badeng yaitu 52,402 km persegi dengan panjang kurang lebih 35,74 km. Berdasarkan jurnal yang dipakai dalam penelitian kali ini, data sekunder yang dapat adalah yang pertama ada lebar sungai yaitu sebesar 8,4 meter, lalu tinggi muka air dengan rata-rata 0,46 meter, dan kemiringan sebesar 0,00104, lalu dengan minim 0,035. Untuk mengetahui debit banjir yang berasal dari limpasan air hujan yang masuk ke daerah aliran Sungai Badeng Tengah, diperlukan perhitungan debit banjir dengan metode rasional yang dapat dilihat pada tabel di atas. Nah, kita di sini perhitungannya menggunakan periode tahun 50 yang terdapat debit yaitu sebesar 92,85. Untuk nilai kekasaran atau mening yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,035 karena sesuai dengan kondisi existing Sungai Badeng yang memiliki sifat tanah berbatu, kasar, dan tidak teratur. Nah, di sini kita dapat melihat view cross section. Di sini ada 5 gambar. Yang pertama itu ada
gambar hilir, yang kedua ada gambar segmen 2, selanjutnya segmen 3, segmen 4, dan yang terakhir yaitu hulu. Dan di sini terdapat 1 yang tidak banjir dan 4 lainnya yaitu banjir. Kemudian pemodelan mitigasi sungai dengan HIGRAS. Batas hilir dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu metode mitigasi ini yaitu fungsinya untuk mencegah terjadinya banjir sesuai yang terdapat pada gambar yang tadi. Kemudian segmen 2 dapat dilihat di bawahnya, kemudian segmen 3, segmen 4, dan yang terakhir yaitu batas hulu. Selanjutnya, kita melakukan perbandingan sebelum dan sesudah mitigasi. Oke, pada gambar yang pertama yaitu batas hilir sebelum mitigasi dapat dilihat memang tidak terjadi banjir. Lalu kita mitigasi karena jika tidak dimitigasi juga, maka batas hilir ini akan terjadi banjir. Selanjutnya, segmen 2 sebelum mitigasi dapat terlihat itu terjadi banjir, lalu kita mitigasi, dinormalisasi menjadi trapesium, itu sudah tidak terjadi banjir. Next. Begitupun selanjutnya, ada segmen 3, segmen 4 yang mengalami banjir, kemudian kita mitigasi sudah tidak mengalami peluapan air atau banjir lagi. Next. Nah, batas hilirnya juga sama. Sebelum mitigasi itu terjadi banjir, kemudian setelah dimitigasi sudah tidak terjadi banjir lagi. Next. Oke, kesimpulan dari pemodelan ini, sungai existing menggunakan software HIGRAS dengan debit kala ulang 50 tahunan dan data-data sesuai dengan data sekunder yang dapat disimpulkan bahwa Sungai Badeng mengalami banjir pada segmen 2 hingga 5. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya banjir dapat dilakukan mitigasi, yaitu normalisasi sungai pada Sungai Badeng di semua segmen. Kenapa di semua segmen? Karena jika segmen 1 tidak juga dimitigasi, itu tetap akan terjadi banjir. Caranya adalah dengan menambahkan lebar dan kedalaman sungai. Kemudian diharapkan sungai dapat menampung debit banjir yang ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.